Jangan-jangan dia sendiri itu yang korupsi ya, makanya dia kayak mengkambing hitamkan Pak Jokowi. Jangan-jangan itu menteri yang ngomong Pak Jokowi bakal masuk penjara itu dia nantinya yang masuk penjara. Jangan-jangan dia itu yang korupsi selama jadi menteri. Kurang ajar itu menteri kayak. Tentang kalian semua yang sudah menghina kaki Bapak Prabowo. Ingat ya, saya tantang kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mesjo Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar Pilpres 2024 yang mana banyak paslon 01 atau paslon 03 yang menghina Prabowo dan dapat balasan dan dapat sentilan dari netizen pendukung paslon Prabowo Subianto. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja menuju ke videonya. Let's go! Halo Pak, Bapak Prabowo, Bapak dapat salam dari orang NTT. Tadi orang NTT komen, katanya harga mati untuk Bapak Prabowo. Dari orang NTT, 100% siap mendukung Bapak Prabowo. Pak, setidaknya saya bahagia. Ada orang yang bisa mengingat jasa-jasa Bapak. Walaupun itu sudah lama. 2012 Pak, 13 November. Tapi orang itu selalu ingat Pak, tidak bisa dilupakan. Bagaimana perjuangan Bapak untuk membela TKI asal NTT. Saya juga pernah menjadi TKI Pak. Bagaimana Pak? Saya pernah merasakan menjadi seorang TKI Pak. Di negara orang Pak. Sakitnya seperti apa? Walaupun bukan saya merasakan menjadi Wilfrida, tapi saya merasa saya pun seorang TKI Pak. Dan saya tadi kaget loh Pak membaca komen orang NTT siap mendukung Bapak Prabowo. Terharu saya Pak. Kenapa? Setidaknya ada orang yang bisa mengingat jasa Bapak. Ya kan Pak? Padahal sudah sangat lama Pak, tahun 2012. Dan hasilnya Bapak akan tua ya sekarang. Bapak akan terima. Tidak semua orang bisa melupakan jasa kebaikan orang lain Pak. Tidak. Semua orang tidak sama. Salam buat NTT. Aku bangga kalau kalian bisa mengingat perjuangan Bapak Prabowo waktu itu. Aku bangga. Sedih sekali ya teman-teman kalau mendengar apa itu curhatan dari netizen atau pendukung paslon 02 yaitu Prabowo Subianto ya. Ini adalah curhatan dari pendukung paslon 02 yang mana netizen ini yang membela Bapak Prabowo Subianto karena Bapak Prabowo Subianto itu dihina sama lawan-lawan pasangannya ya, sama pendukung pasangan lawannya ya teman-teman, dihina karena kakinya yang agak itulah pokoknya inilah ungkapan dari netizen pendukung Prabowo Subianto yang suaranya itu agak gimana gitu ya, agak pingin menangis kalau misalnya kayak mendengar suaranya si netizen ini. I love you NTT. Kita doakan semoga Bapak Prabowo sesuai hati kita menang. Semangat untuk Bapak Prabowo, untuk pendukung Bapak Prabowo dimanapun yang berada. Daerah ujung kulon, daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Medan, dimanapun.
lupa kulit. Memang kata-kata itu cocok sekali untuk Anies Baswedan. Dulu dia dipecat dari Menteri Pendidikan oleh Presiden Joko Widodo. Mungkin dia nggak beres kerjanya atau nggak becus. Orang tidak mungkin dipecat kalau kerja bagus. Dan datanglah seorang Prabowo yang baik hati ini supaya dia tidak nganggur. Prabowo majukan dia Pilgub 2017. Dan yang lebih sadis lagi, demi si kacang lupa kulit ini, Prabowo rela gadekan sertifikat tanah pribadinya hanya untuk kampanyekan Anies Baswedan menurut pernyataan Haikal Hasan. Setelah Anies Baswedan lolos Pilgub 2017, dia jadi Gubernur DKI Jakarta. Dan pada saat itu dia berjanji tidak akan maju Pilpres kalau Prabowo maju Pilpres. Ternyata perkataannya omong kosong doang. Dia lupa dengan pernyataannya. Dan ketika dia Jadi kata si netizen ini ya, si Anies Baswedan itu ada hanyalah omong kosong doang, karena dalam pernyataannya itu apabila Bapak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, maka Anies tidak akan maju sebagai calon presiden katanya ya. Jadi karena sekarang ini Anies maju, maka kata si netizen ini omong kosong, dan ini adalah jawaban dari netizen pendukung paslon 02 terhadap orang-orang yang selama ini menghina atau merendahkan atau menghujat Prabowo Subianto dari paslon lawannya ya teman-teman. Jadi di video ini adalah video ucapan dari netizen emak-emak yang selama ini mendukung Bapak Prabowo Subianto ya. tahu Prabowo maju Pilpres dan dia juga terima tawaran dari Nasdem untuk maju di RI 1. Wow, padahal dia ngomong sendiri dia tidak akan maju kalau Prabowo maju. Nah, majulah dia sekarang diusung dari Partai Nasdem. Tak disangka-sangka oleh Prabowo ini saat debat capres, Anies akan mempermalukan dirinya. Anies dan Ganjar sudah persiapkan matang-matang untuk menyerang seorang Prabowo ini. Karena ada video sebelumnya mereka sempat duduk satu meja dengan kelompok-kelompoknya. Berarti mereka sudah rencanakan dengan matang untuk menyerang seorang Prabowo ini. Tanpa disangka-sangka, Anies berbuat begitu sama Pak Prabowo. Dengan merengek ketawa sambil sinis, Pak Ganjar beli nilai 5 untuk pertahanan Indonesia. Wow, Ganjar. Pak Anies beri nilai 11. Dan pada saat itu Prabowo diam. Tidak apa-apa dia dipermalukan, karena tidak sangka aja sih orang yang sudah dia bantu mengkhianati dia, gigit dia dari belakang. Ular tetap jadi ular walaupun ganti kulit. Dan kalau saya lihat Ganjar ini juga, dia sok merasa hebat dari Pak Jokowi. Ganjar ini juga dia mempermalukan Pak Jokowi, seolah-olah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi pertahanan Indonesia enggak becus. Ganjar, Anda terperosok di dalam lubang yang Anda gali sendiri. Oke? Saya tahu niat Anies dan Ganjar di debat itu. Di sisi lain untuk mempermalukan Pak Prabowo, di sisi lain juga untuk pancing emosi Prabowo. Sampai di manakah Prabowo bisa emosi? Tetapi puji Tuhan pada saat itu Prabowo tidak terpancing sedikit pun emosi. Otomatis kalau Prabowo emosi, rakyat Indonesia akan berpikir, Anda debat saja emosi, apalagi urus rakyat. Tetapi puji Tuhan pada saat itu Prabowo tidak emosi sedikit pun, walaupun dinyinyir, dihina dari Anies dan Ganjar. Buat Pak Anies, jangan sekali-sekali menggigit lengan orang yang sudah membantu kamu. Tabur tua itu pasti ada.
salam pakai ini. Mari teman-teman kita bekerja keras lagi untuk menangkan Prabowo Gibran di tahun 2024. Salam akal sehat. Kalau Prabowo Wow, keren ya teman-teman. Hidup emak-emak, the power of emak-emak pembela Prabowo Subianto. Gibran kalah, maka aib akan menimpa keluarga Jokowi karena mereka dianggap merusak demokrasi. Bahkan salah seorang menteri Jokowi pernah bilang, kalau mereka kalah, maka mereka semua akan masuk penjara. Gila kan? Meski surveinya Prabowo Gibran itu paling tinggi, tapi banyak survei bicara bahwa Pilpres kali ini gak akan mungkin satu putaran. Ngomong asal jeplak, kalau Prabowo kalah, Jokowi sekeluarga aibnya bakal kebongkar, bakal Wow, ini ya teman-teman, ini pembelanya Bapak Jokowi dan termasuk juga Bapak Prabowo juga ya ini teman-teman. Pokoknya hidup mama maju terus pantang mundur. masuk penjara, kata Menteri Jokowi. Lah paling Mahfud MD yang ngomong kayak gitu. Kan Mahfud MD yang benci sama Jokowi, yang suka mencela kinerja Jokowi. Mahfud MD paling yang ngomong kayak gitu. Prabowo nggak bakalan kalah, Prabowo pasti menang satu putaran. Kan yang bakal nyungsep masuk penjara itu Ganjar sama Anies. Karena Ganjar itu sama Anies udah pernah dipanggil KPK, udah pernah terlibat korupsi. Kalau Pak Prabowo sama Jokowi itu jauh dari korupsi. Ganjar itu, kata Anas Urbaningrum itu, Ganjar itu terlibat IKTP. Kalau Anies itu ya Formula E sama dan yang lain-lain itu APBD DKI itu tuh. Ngeri kali itu bakal Anies yang bakal masuk penjara. Kata peramal, nanti caleg yang gagal itu bakal masuk penjara, itu si Anies itu bakal masuk penjara, itu kata Fahri Hamzah yang ngomong kayak gitu, sama ada peramal juga ngomong kayak gitu. Terus anak buah Anies itu bekas pendukung Anies sekarang dukung Prabowo itu juga ngomong katanya nanti Anies bakal masuk penjara setelah nyapres gagal. Kalau Jokowi itu masuk penjara itu alasannya apa? Jokowi salah apa? Jokowi korupsi juga enggak, Prabowo itu jauh dari korupsi. Kok masuk penjara? Masuk penjaranya itu kan salahnya apa? Yang jelas itu RUU perampasan aset para koruptor itu Jokowi udah 10 tahun itu Jokowi membuat RUU itu, suruh disahkannya RUU perampasan aset itu, tapi tidak disahkan oleh DPR. Karena sebab apa? Karena ketua DPR-nya itu anaknya Mak Banteng, jadi sampai mencret, sampai modar itu RUU perampasan aset para koruptor itu nggak bakalan disahkan oleh DPR. Sebab Ibu Ketum itu, terutama Mak Banteng itu nggak setuju kalau ada RUU perampasan aset para koruptor. Sebab anak buah Mak Banteng itu kader-kader PDI itu korupsi semua, itu banyak sekali, terutama Setia Novanto itu banyak korupsi itu. Semoga aja Prabowo menang terus disahkannya itu RUU perampasan aset para koruptor tuh, supaya ketua DPR-nya itu dari PSI itu, supaya disahkannya RUU perampasan aset para koruptor, terus buat RUU lagi yang baru itu, semoga agar juara saja itu para koruptor itu. Jadi setiap ada caleg itu, waktu dia nyalek itu nggak kebayang tumpukan uang yang menggunung, mobil mewah yang wow, rumah megah yang luar biasa yang lebarnya ratusan hektar kayak gitu, nggak kebayang tumpukan uang yang begitu menggunung itu. Jadi kalau ada caleg itu, supaya kebayangnya itu kalau aku nyolong duit rakyat, nanti aku diarak keliling kota terus dilemparin pakai lumpur mukanya, terus didor, keluarganya dimiskinkan, disuruh bayar peluru yang buat ngedornya itu. Kalau pelurunya satu suruh bayar satu, kalau pelurunya dua disuruh bayar dua, kayak gitu. Keluarganya miskin, dimiskinkan semiskin-miskinnya kayak gitu, kayak di Cina itu. Kayaknya kalau kayak gitu Indonesia ini bakal jadi negara yang kaya karena nggak ada para koruptor. Tapi itu Mak Banteng itu nggak setuju kalau ada RUU kayak gitu. Ya karena anak buah dia itu semuanya pada korupsi sih, takut jadinya, ketakutan sendiri. Jadi sekarang udah mulai itu curang-curang gitu, nyurangin itu. Ganjar itu kan yang curang, tapi ngomong katanya nanti 02 yang curang, padahal Ganjar itu dari sekarang juga itu udah mulai curang tuh. Surat suara itu di Taiwan itu 31 surat, 31
51.000 surat suara di Taiwan itu udah dicoblos, jidatnya Ganjar itu udah dicoblosin. Terus itu teman-temanku banyak ngomong, di Malaysia juga iya sama itu, belum apa-apa udah curang itu Ganjar, mau nyurangin, yang curang itu mereka. Semoga aja RUU itu cepat disahkan gitu. Terus yang jadi ketua DPR dari PSI, terus ketua KTPK-nya itu Ahok gitu. Semoga Ahok sama Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu bisa bersatu gitu, bersama-sama melawan para bajingan para koruptor itu, maling-maling uang negara itu, biar disikat habis tuh, biar Indonesia ini bebas dari para koruptor. Jadi nanti Indonesia ini bisa jadi negara kaya kalau nggak ada para koruptor. Itu apa, musuh Pak Jokowi itu yang bilang katanya Pak Jokowi korupsi juga, itu padahal dia sendiri yang korupsi. Wong RUU yang membuatnya Pak Jokowi kok malah dituduh katanya Jokowi korupsi. Yang ngomong Jokowi korupsi itu dia sendiri itu yang korupsi itu, yang udah ketakutan itu. Apalagi itu menteri Pak Jokowi itu yang ngomong katanya Pak Jokowi bakal masuk penjara, barang itu menteri kurang ajar itu kayak gitu. Dulu dia mah dikasih jabatan enak, dia duduk di kursi empuk. Jangan-jangan dia sendiri itu yang korupsi ya, makanya dia kayak mengkambing hitamkan Pak Jokowi. Jangan-jangan itu menteri yang ngomong Pak Jokowi bakal masuk penjara itu dia nantinya yang masuk penjara. Jangan-jangan dia itu yang korupsi selama jadi menteri. Kurang ajar itu menteri kayak. Tentang kalian semua yang sudah menghina kaki Bapak Prabowo. Ingat ya, saya tantang kalian semua. Dengar nih baik-baik. Untuk datang ke pedalaman Papua di barisan terdepan. Saya tantang kalian semua. Datang ke sana. Apa kalian berani? Menghina aja kerjanya. Jangan kalian sembarangan menghina seseorang, apalagi orang ini sudah berjuang untuk Indonesia di barisan terdepan. Berani nggak kalian datang ke Papua sana? Kok bisanya menghina fisik Bapak Prabowo? Kakinya pincang, jalan nyeret-nyeret karena obesitas. Sembarangan kalian mau bicara ya. Ingat itu akan berbalik ke kalian semua. Gak ada orang yang mau sakit. Ingat itu. Kalau bicara jaga tuh tangan kita untuk tidak sembarangan tulis di sosmed. Tidak sembarangan bicara mulut. Gak ada orang yang mau sakit. Apa sih yang sudah kalian lakukan untuk Indonesia ini sehingga bisa menghina orang lain? Apalagi Bapak Prabowo ini sudah berjuang di barisan terdepan untuk Indonesia ini. Jadi jangan cuma bisanya berbicara menghina, ya. Sedangkan kalian semua tidak pernah berbuat apa-apa untuk Indonesia ini. Bisa cuma ngoceh-ngoceh doang. Lihat itu. Saya tantang kalian datang ke Papua, pedalaman Papua. Ayo. Satu masuk kanan keluar kiri, jadi hitut kalau bisa mah. Wow, jadi ibu tadi itu gawat ya, keren ya. Tantang sudah datang ke Papua, ke pedalaman katanya. Siapa yang berani datang aja ke sana ya? Kalau saya nggak berani. Bagaimana kabarnya anak Abah Puting Beliung? Menangis tidak melihat kemenangan 02? Lagian ya Pak Anies ini ya, bukan mah dikasih tenang anak-anaknya itu dikasih adem gitu ya, sudah legowo, sudah tahun berikutnya mungkin ya bisa jadi setidaknya 3 provinsi ya toh. Ada kemajuan. Ini mah bukannya dibikin adem malah dipanas-panasin. Kan rada-rada. Jadi itu ya teman-teman, si emak-emak itu wow, tidak bisa dilawan ya, disikat semuanya, disapu habis sama emak-emak ya. Jadi hidup emak-emak ya. Jadi emak-emak pembela atau pendukung Prabowo Subianto ya, jangan dilawan, tidak ada tandingannya. Ada yang ditantang untuk datang ke Papua, ada juga pokoknya ya macam-macam lah yang marah-marahin orang-orang yang pernah menghina fisiknya Bapak Prabowo Subianto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena
saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan apabila ada teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.